Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabid Pak Sekjen ya, mohon maaf ya. Yang kami hormati Bapak Korwil Kecamatan Sekaran, yang kami hormati Ibu Yuni pengawas pendidikan Kecamatan Sekaran. Alhamdulillah pada malam hari ini ya kita bisa berkumpul, ya kita bisa berbincang-bincang, tentunya sebagai apa ya, bentuk wujud kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Nah, kita masalah pendidikan, apapun pengorbanan kita kalau demi pendidikan pasti akan kita melakukan, ya seperti itu. Nah, ada beberapa narasumber yang luar biasa. Nah, ini mungkin yang terbaru Bapak Sekjen ya, Bapak Kusno ini yang luar biasa. Beliau termasuk yang punya gebrakan bagaimana meningkatkan matematika atau nanti hitungan cepat yang ada di Lamongan, sehingga beliau bekerja sama dengan pihak luar negeri ya. Itu nanti mungkin bisa pas secara detail. Mungkin kami perkenalkan dulu ya. Mungkin kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Kusno. Salam sehat. Alhamdulillah luar biasa. Nah, meskipun dari pagi sampai sekarang tidak istirahat, tapi semangat beliau ya di dalam dunia pendidikan dan mensukseskan pameran pendidikan luar biasa. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, diberi semuanya kelancaran, mulai dari urusan apapun. Ya, nanti berkat barokahnya di dunia pendidikan. Insya Allah nanti luar biasa itu ya. Dan juga kita ditemani oleh Bapak Korwil yang luar biasa, dan juga ada Ibu Yuni. Langsung saja di Ar-Raudhah Podcast ini yang perlu kita perbincangkan ini terkait kualitas pendidikan yang ada di Lamongan. Ya, ini kita langsung berhadapan dengan Sekjen yang benar-benar itu menjadi garda utama untuk menjaga kualitas pendidikan yang ada di Lamongan. Mungkin ya Bapak, strategi panjenengan ya, apalagi jenengan yang berada di dinas pendidikan, itu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Lamongan itu apa saja? Mungkin ini bisa diceritakan. Terus sekaligus nanti indikator atau hasil capaian itu seperti apa? Tentu kalau kita punya rencana, punya planning atau punya usaha, pasti nanti ada suatu harapan atau nanti indikator yang itu nanti bisa dirasakan oleh anak-anak atau peserta didik yang ada di Lamongan khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Ar-Raudhah Channel ini ya. Channel. Ya, dari sekarang ya luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini berkaitan dengan pameran pendidikan. Pameran pendidikan ini apa ya? Jadi ini sangat menyentuh hati dari seluruh pihak karena semuanya bisa bertemu ya di ruangan ini dan semua berlomba-lomba untuk menunjukkan inovasinya. Ini sangat keren gitu ya. Oke, saya berbicara tentang dinas pendidikan dulu lah gitu. Jadi dinas pendidikan itu bagaimana caranya agar semua lembaga-lembaga pendidikan ini ya ini mampu mampu untuk menunjukkan prestasi. Ya. Kalau kegiatan Padu Raksa itu kegiatan gerakan terpadu. Kalau untuk sekolah ramah anak, kemudian sekolah sehat, akreditasi perusahaan dan sekolah adiwiyata. Itu adalah institusinya. Jadi institusi luarnya ini dikuati. Jadi kalau lembaga itu lembaganya dikuati. Ya, lembaganya. Jadi kan misalnya sekolah sehat bagaimana memanage sekolah itu menjadi sekolah yang sehat. Kemudian sekolah ramah anak, sekolah menjadi menyenangkan.
Kemudian ada bagaimana lingkungannya ini menjadi bersih dan sehat untuk anak-anak. Ya, kemudian ada perusahaan agar anak bisa membaca. Itu adalah bagian untuk mendukung. Nah, kegiatan intinya apa? Kegiatan inti ya kegiatan belajar mengajar. Nah, ini yang harus dipahami bahwa yang inti sebetulnya adalah kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu bagaimana bisa meningkatkan? Ya, bagaimana gurunya? Oh iya. Kan gitu. Itu yang bersentuhan langsung dengan siswa. Siswa itu adalah kegiatan belajar mengajar. Itu yang utama. Face to face. Langsung ya, makanya itu hari-hari ini digalakan untuk guru penggerak itu yang face to face langsung. Guru penggerak dikuatkan, tapi institusi yang di sistem yang yang mendukung ini juga dikuatkan, hingga saling mendukung. Ya tidak terjadi istilahnya itu miring ya. Ya. Jadi kita ada balance ya, ada balance. Gurunya kuat, kemudian nanti di visi pendukungnya juga kuat, manajemennya juga kuat. Oh iya, mantap. Istilahnya kalau bangunan itu mulai dari pondasi sampai ke atasnya itu sudah kuat semuanya ya. Ini itu biar pahami. Nah, di mana posisinya guru kepala sekolah? Ya, posisinya guru ya itu tadi. Guru bagaimana proses belajar mengajarnya yang itu juga bagaimana karakter siswa untuk bisa sehat. Ya, bagaimana anak-anak ke depan itu jangan sampai anak-anak ke depan kesulitan lagi ginjalnya rusak gara-gara makan udah siap di sekolah. Oh iya ya. Oksigen di sekolah bagus, makanannya dijaga. Kemudian bagaimana pendidikan dijaga, itu bagian dari sekolah dia. Kita skip dulu ya, Pak. Skip. Terkait itu makanan sehat, ya. Ini pengalaman dari kami sendiri ya. Banyak sekali ya yang kita temui ketika anak-anak di sekolah, ketika istirahat, mereka jajannya itu tidak terkontrol. Ya istilahnya gini, ketika kita mau istilahnya menegur, ada asongan, oh itu kasihan, itu kan mata pencariannya dari sehari seperti itu. Sisi lain, ketika kita ajak bekerja sama, mereka sudah ini yang saya bisa sajikan ini seperti ini, sehingga ketika yang seperti jenengan tidak ada balance, ketika ada suatu ganjalan seperti ini, apalagi dengan sekolah-sekolah yang masih belum kuat atau nanti kepala sekolahnya masih muda atau masih baru, otomatis kan orang itu kan akhirnya dia mengalah. Ya ini mungkin juga sebagai bahan edukasi untuk kita semuanya ya. Meskipun kelihatannya remeh, tapi semakin hari ini akan mengendap sehingga nanti akan menjadi penyakit yang ini mungkin akan menjadi diantisipasi. Mungkin antisipasi dari dinas yang terutama garda utama untuk menangani pendidikan ini seperti apa, Bapak? Ya, contohnya ya kita membuat kartu sehat. Oh iya, kartu sehat itu nggak puskesmas, sehingga kemudian makan dari luar atau anak itu itu nggak bagus, otomatis dia udah nggak usah gitu. Bagaimana memilih anak-anak itu kemudian bisa memilih makan sehat saja. Oh gitu. iya. Jadi kalau misalnya makan nggak sehat, nggak mau, itu tes kita. Kalau misalnya kantin ada makanan sehat, kemudian disediain sehat. Nah, itulah ketika kita itu bagaimana anak-anak itu memahami mana yang tidak boleh, mana yang ini mengandung pewarna, itu mungkin bisa ditambahin itu. Makanya dari Padu Rasa ini bagaimana kita membiasakan kepada anak untuk berpola hidup sehat. Oh, pola hidup sehat. Kalau anak sudah dari dirinya sendiri nanti berpola hidup sehat, maka dia nanti akan dimanapun di lingkungannya dia akan berpola hidup sehat. Makanya dia kan tadi sudah tahu, oh ini makanan kurang sehat. Kenapa harus saya makan? Makanannya tidak sehat. Nah, dengan pola hidup sehat seperti itu, seperti cuci tangan. Nah, nanti kalau pembiasaan di sekolah harus juga diikuti dari rumah. Rumah adalah peran orang tua. Nah, makanya pendidikan itu tidak bisa sendiri dari sekolah. Tidak bisa hanya gurunya, tapi juga ada peran dari orang tua. Nah, kalau di sekolah misalkan gurunya, buang sampah di tempatnya, tapi orang tuanya membiarkan. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Harus kolaborasi, semuanya saling menguatkan antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Ya. Mungkin ini perlu mungkin ada suatu kita akan perlukan pemikiran ada dari dinas kesehatan ya. Mungkin kerjasamanya itu kita ke sana ya. Jadi sama-sama istilahnya kita tidak ingin ya esensi pendidikan kita gara-gara di kesehatan mulai berkurang karena kita disibukkan dengan ini. Tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut
ada pihak terkait, yakni dari dinas Ada kesehatan. Makanya kemarin Pak Durasa kita memajukan beberapa OPD terkait. Misalkan dari sisi kesehatan adalah sekolah sehatnya. Kemudian dari sekolah ramah anaknya dari PPPA. Kemudian dari sekolah diwatanya dari LH. Kemudian dari perpustakaan terakreditasinya dari Dinas Perpustakaan Daerah. Sehingga 4 OPD yang terkait itu nanti bersinergi bersama-sama untuk penguatan kelembagaan kita. Sehingga nanti dia hanya menjadi sekolah sehat, sekolah ramah anak, tapi bersama-sama. Nggak mungkin Dinas Pendidikan bisa sendiri, tidak mungkin. Karena harus melibatkan berbagai peran. Jadi ibaratnya gini, mobil ya. Mobil ini akan kuat, bisa berjalan terus ke tujuan kalau ditopang dari beberapa sisi ya. Betul. Jadi instrumen-instrumen juga di pendidikan juga seperti itu. Betul. Nah, kita masuk di Bu Yuni ya. Ini juga alhamdulillah ini termasuk pengawas dari sekarang yang luar biasa. Ya. Oke. Yang juga menggaungkan di Pak Daruk saya lewat apa itu makan ya. Makan itu gelas canting ya. Ya mungkin bisa diutarakan sedikit ya tentang gelas canting ya. Ya. Memang kelas cantik itu salah satu program dari dinas Pak. Oh, Di situ ada gerakan literasi dan juga cerdas praktik. Nah, literasi di sini Bapak Ibu, kebetulan saya sebagai penggerak Pak mendapatkan jurus baru namanya pendekar. Gerak Merdeka Belajar. Salah satu jurusnya adalah pemanfaatan dan pengembangan media pembelajaran itu. Awal saya terapkan di situ untuk menggali kreativitas guru dalam menulis, dan ini adalah hasil karya-karya guru kami di Kecamatan Sekarang. Ini yang sesi pertama. Sesi kedua kami mengangkat kearifan lokal, yaitu tentang keteladanan bonsai ibu. Ini salah satu Bisa dilihat Ibu. keteladanan dari leluhur desa. Dan ini disahkan oleh Bapak Kepala Desa. Jadi di sini kami tidak ilegal, artinya Bapak Kades itu tahu. Di sini kami mengangkat keteladanan dari leluhur desa supaya anak-anak di masing-masing desa itu tahu sejarah leluhurnya agar tidak sampai kepadan obor. Karena sebuah negara yang besar itu adalah negara yang tidak lupa akan sejarah dan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah supaya anak-anak tahu dari dirinya, dia tahu leluhurnya siapa, nilai-nilai luhur apa yang bisa diambil dari situ. Contoh yang dipegang Bapak Kusnu adalah mitos belut putih Belut yang putih. sampai sekarang masih dipercaya Bapak Ibu. Ada sebuah sumur di itu yang dipercaya jika anak tidak bisa jalan, dibawa ke situ, dimandikan oleh juru kuncen, insya Allah dengan ridho Allah dia tetap ada mitos belut putih itu juga bisa membuat anak itu sedikit bisa jalan. Salah satu contoh, dan ternyata setelah saya gali dari beberapa desa Bapak Ibu, di Sekarang itu adalah kebanyakan leluhurnya dari era kerajaan Mojopahit dan juga Kediri, yang memang bisa dibuktikan kenapa orang sekarang itu kalau merantau rata-rata begitu jelek atau apa, semangatnya luar biasa pantang menyerah. Betul. Dan itu filosofi dari mungkin tokoh besar kita Gajah Mada yang melalang buana itu bisa ditularkan ke anak turun kita. Jadi ini salah satu cara ketika gelas canting Bapak Ibu kami tidak kehabisan bahan, karena setiap orang punya produk, setiap sekolah punya produk juga. Ini yang akan kita kali ini baru sesi kedua itu yang kasih nanti bisa itu Pak Sekjen di dinas pendidikan nanti ada. Jadi mungkin gini ya, kita tampilkan kita up untuk di pameran pendidikan di Kecamatan Sekarang itu dari hasil Big Book ini. Karena apa, kita itu sangat khawatir Bu, kita membaca 20 tahun ke depan atau nanti 30 tahun ke depan, kalau kita tidak menulis, nanti anak-anak kan apa? Tidak tahu sejarah. Maka mereka mungkin tahu itu sejarahnya Doraemon. Ya. Nah, ya mungkin bisa tergeser dengan itu. Oh, akan sejarahnya yang sekarang itu apa? Ya Dragon Ball apa terus mainan lah. Karena itu mungkin ini juga apresiasi tinggi ya. Pemikiran yang luar biasa dari pengawas kita yang pada pameran ini benar-benar bagaimana mensosialisasikan meng-up pameran buku yang diambil dari sejarah kearifan lokal bisa masing. Bahkan kemarin juga masuk di berita itu di desa Trosono ya, itu juga ada salah satu prasasti yang miliknya Majapahit ya. Nah ini kalau nanti kita tidak up, tidak
angkat ke atas, ke muka, maka anak-anak kan tidak tahu. Oh, dulu itu ada apa tuh? Dulu itu apa? Oh, ternyata nenek moyang kita itu sangat kuat. Kalau orang-orangnya pinggir laut, nenek kita pelaut. Jadi itu diantaranya ya. Ya. Terima kasih. Menurut selanjutnya kita ke Bukapit nih. Siap. Untuk Bukapit, ini pameran pendidikan. Ini tentunya adalah termasuk esensinya itu adalah bagaimana pameran pendidikan ini bisa berkontribusi besar terhadap sistem pendidikan yang ada di Lamongan. Ya. Mungkin ya, maaf nih. Mungkin dari Bukapit kontribusi dari pameran pendidikan ini ya kontribusi pameran pendidikan ini terhadap sistem pendidikan yang ada di Lamongan itu apa, sehingga pemerintah ya melalui lewat momen HCL ini benar-benar tidak remeh, tidak gemeng-gemeng untuk mengadakan HCL ini. Dikerahkan Pak Bupati, dikerahkan polisi, dikerahkan semua kepala sekolah, bahkan instansi yang berbau pendidikan semua dikerahkan untuk mensukseskan pameran pendidik ini. Nah, mungkin ini nanti menjadi kontribusi ya, menjadi kontribusi terbesar untuk sistem pendidikan yang ada di Lamongan. Monggo. Terima kasih Pak Siti dan pengawas Bos. kontribusi besar untuk pameran dengan adanya dari pengawas baru tadi dari guru penggerak, jadi saya sudah diberi contoh Pak Sekjen. Nanti mungkin akan disosialisasikan baik itu yang dari ini sudah beres hingga kemarin itu belum memberikan kesempatan kepada mungkin bulan depan kalau sudah longgar dengan kegiatan-kegiatan ini sosialisasikan yang kedua edukasi bisa berharap karena untuk aktivitas sekarang misalnya bisa disosialisasikan karena kepala sekolah ya Pak Sekjen. Berarti saya sudah bisa masuk ini. Insya Allah bisa Oke, siap. Sekarang sudah tapi nanti akan lebih maju apabila kepala sekolahnya kualifikasinya S2. Nah itu persyaratan pertama untuk akreditasi mengarah ke nilai A. Kalau tidak salah itu harus ada akreditasinya. Kemudian kami juga membantu Pak Kopir. Jadi dengan adanya penambahan tenaga guru penggerak yang begitu banyak di Kabupaten Lamongan ini 1.563 tambah baik SD maupun SMP. Berarti insya Allah itu nanti akan diserahkan SK-nya dalam waktu dekat. Dengan penambahan tenaga guru yang sudah hampir lewatkan SD pertama, tinggal 300 sekian SD lagi. Insya Allah itu harus bisa Silakan mampir Ini juga sudah kami rasakan secara langsung ya, efek atau dampak atau implikasi dari guru penggerak ini, termasuk adanya Bu Yuni, sangat berimbas kepada lembaga, sehingga lembaga-lembaga yang notabene itu dia belum menyala dengan adanya guru penggerak ini, mereka menyala ya, meskipun menyalanya sedikit demi sedikit, pelan-pelan, insya Allah nanti akan menjadi obor yang besar ya. Saya masih ingat dengan semuanya sampai itu Bu Hopiba itu ya, urip itu
huruf. Jadi ketika kita hidup, bagaimana kita bisa menghidupkan orang lain, tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi menghidupkan orang lain. Nah, Orang yang bermanfaat, orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat orang lain adalah orang yang paling bagus gitu ya. ya. Betul. Khairum. Ya, gitu ya. Gitu ya. Luar biasa. Makanya sekarang kan gini, kenapa guru-guru penggerak kita berikan program pemerintah adalah guru penggerak agar mereka bisa bergerak, termasuk pengawas-pengawas penggerak. Jangan dilihat mereka masih muda, tapi apa yang mereka buat nanti. Masuk ini tadi Bu Yuni ya, di TK, di PAUD itu ada kurikulum lokal ya, Mulamba Kekal, kurikulum berbasis kearifan lokal. Nah seperti ini Bu, nanti dilanjutkan ya. Ini dari PAUD, ini kan nanti anak-anak kan bisa, oh mana sih, oh desa besar itu seperti apa, asal usulnya dari mana, kok diberi nama desa besar kan gitu ya. Nah seperti itu Bu Yuni ya, Mulamba Kekal itu. Nah oleh karena itu anak-anak tidak hanya dibekali dari sisi kompetensi literasi numerasinya, tapi budayanya juga harus mereka tahu ya, budaya di desanya itu apa. Nah Mulamba Kekal itulah nanti yang akan jawab ya. Oke, jadi Oke. Terima kasih para narasumber ya. Wisnu, Bu Kapit, Pak Korwin, Bu Yuni. Statement terakhir untuk DHJL dalam kaitannya di dunia pendidikan, Pak Korwil. Ya, terima kasih Pak Sekjen, Mukabit, Sekjen, Satu aja Bapak. Ya. Mari kita bikin sekarang Ronda. Jadi statement kita adalah menyala sekarang Ronda. Terima kasih. Oke. Menyala sekarang kondang menuju Lamongan Megilan.